Salam Pramuka. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka dapat menerima dan mengirim berita menggunakan sandi semapur. Sandi semapur. Semapur adalah bahasa isyarat dengan menggunakan dua buah bendera. Bendera semapur dibuat dengan dua warna berukuran 45 x 45 cm. Warna terdiri dari dua warna gelap dan terang, disesuaikan agar kontras dengan latar belakang saat digunakan. Warna yang digunakan sebenarnya bisa bermacam-macam, tetapi yang lazim digunakan adalah warna merah dan kuning, di mana letak warna merah selalu berada dekat tangkai bendera. Semapur diciptakan oleh seorang bernama Claude Capet pada tahun 1790. Tujuannya adalah untuk kepentingan komunikasi militer agar anggota militer bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh. Pada saat itu, semapur tidak menggunakan bendera seperti saat ini, tetapi menggunakan kayu berukuran besar yang bentuknya menyerupai lengan. Kayu ini kemudian dipasang di atas menara-menara tinggi yang jaraknya 5-10 mil atau sekitar 8-160 km antar satu menara dengan menara lainnya. Pada setiap menara ditempatkan satu pemberi pesan sebagai operator, serta teleskop sebagai alat bantu untuk melihat pesan yang dikirimkan pemberi pesan lain dari jarak jauh. Pada abad ke-19, metode ini banyak diadopsi sebagai metode komunikasi antar kapal. Dari sinilah penggunaan bendera semapur mulai diterapkan. Untuk komunikasi antar kapal, anggota militer tidak lagi menggunakan kayu besar, melainkan menggunakan alat yang lebih sederhana, yaitu bendera. Ketika Perang Dunia I terjadi, semapur masih sering digunakan meskipun teknologi telepon dan radio sudah ditemukan. Alasannya adalah karena komunikasi melalui telepon atau radio memiliki kemungkinan untuk disadap oleh musuh, sedangkan semapur tidak. Selain itu, metode ini juga lebih simpel dan dapat digunakan dalam kondisi susah sinyal. Karena itulah, semapur masih banyak digunakan untuk kondisi darurat. Gerakan semapur. Berikut adalah gambaran gerakan semapur dari huruf A, B, C sampai dengan Z. Untuk mempermudah menghafalnya, yuk kita review cara mudah menghafal semapur. Salah satu cara yang paling mudah dan cepat dalam menghafalkan kode isyarat semapur adalah dengan menggunakan metode 8 penjuru mata angin, atau terkadang disebut juga sebagai metode jarum jam. Dengan metode ini, menghafalkan semapur tidak dilakukan urut sesuai dengan urutan abjad, namun dihafalkan per kunci yang terdiri dari 7 kunci. Sekarang, yuk kita review cara cepat menghafal semapur menggunakan rumus angka dan lagu. A1, 2, B1, 3, C1, 4, D1, 5, E1, 6, F1, 7, G1, 8 dan selanjutnya H2 dengan 3, I2 dengan 4, K2 dengan 5, selanjutnya L2 dengan 6, M2 dengan 7, N2 dengan 8, jeda dulu. O3, 4, P3, 5, Q3, 6, R3, 7, S3, 8, T4, 5, U4, 6, Y4, 7. Salah 4, 8, angka 5 dan 6, C5 dengan 7, selanjutnya V5 dengan 8, W6 dengan 7, X6 dengan 8, 7, 8, Z.
B12, B13, C14, D15, E16, F17, G18 dan selanjutnya H2 dengan 3, I2 dengan 4, K2 dengan 5, selanjutnya L2 dengan 6, M2 dengan 7, N2 dengan 8, jeda dulu. O34, P35, Q36, R37, S38, T45, U46, Y47. Salah 48, angka 5 dan 6, C5 dengan 7, selanjutnya V5 dengan 8, W6 dengan 7, X6 dengan 8, 78, Z. Selanjutnya, kita bahas bagaimana cara mengirim dan menerima pesan menggunakan sandi semapur. Pertama, bagi pengirim, memanggil, minta perhatian penerima dengan isyarat VE, 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 dan seterusnya, atau yang mudah dan sering dipakai adalah UR, 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 dan seterusnya. Tanda hubung strip dengan isyarat interval. Sedangkan penerima menjawab siap dengan huruf K. Apabila belum siap, kirim tunggu menggunakan huruf Q. Kedua, jika sudah dijawab K atau siap, segera kirim berita kata demi kata ditutup dengan isyarat spasi atau interval. Apabila selesai pengiriman kata tidak dijawab dengan C atau A, maka diulang kata terakhir. Sedangkan penerima mengirim isyarat C atau A apabila mengerti untuk setiap kata. Ketiga, karena diminta berpindah tempat, maka berpindahlah tempat yang sekiranya lebih mudah dipandang oleh penerima. Sedangkan penerima, bila karena suatu hal menghendaki pengirim untuk bergeser tempat, silangkan bendera di atas kepala. Keempat, untuk memulai mengirim karakter angka atau numerik, didahului isyarat angka atau numerik, yakni 45. Kemudian kirim angka atau nomor dan setelah selesai tutup dengan isyarat huruf alfabet, yakni 47 atau V. Untuk kembali ke pengiriman karakter huruf. Sedangkan penerima mengulangi setiap angka yang dikirim sebagai tanda mengerti. Kelima,
Apabila terjadi kesalahan dalam pengiriman isyarat, kirim tanda salah atau pembatalan atau tanda anulir dengan menggunakan angka 37. Kemudian ulangi kata terakhir. Keenam, apabila pesan atau berita telah selesai, maka kirimkan isyarat AR, 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 dan seterusnya. Sedangkan penerima menjawab dengan R, yakni untuk berita telah diterima dan dimengerti. Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Sekarang coba peragakan kalimat berikut menggunakan sandi semapur. Kalimatnya adalah pramuka itu asyik. Berikutnya, coba praktikkan mengirim dan menerima pesan dengan temanmu. Misalnya, pengirim, kamu dari regu apa? Penerima menjawab, saya dari regu singa, dan seterusnya menggunakan sandi semapur. Sebelum kita akhiri, kita refleksi sejenak. Riang gembira, pantang putus asa. Itulah jiwa seorang pramuka sejati. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka.